Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dono Darmawan. Saya akan menjelaskan secara singkat materi yang dibawakan oleh kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 membawakan materi tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum menurut sumber dan bentuknya. Menurut sumbernya, hukum terbagi menjadi 1. Hukum undang-undang, 2. Hukum kebiasaan atau hukum adat, 3. Hukum jurisprudensi, 4. Hukum traktat, 5. Hukum doktrin. Lalu hukum menurut bentuknya digolongkan menjadi 2, yaitu hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis terbagi menjadi 2, yaitu hukum yang terkodifikasi dan hukum yang tidak terkodifikasi. Lalu yang selanjutnya adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup di masyarakat tetapi tidak tertulis. Penggolongan hukum menurut tempat dan waktu. Hukum menurut tempat berlaku dibagi atas hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Lalu hukum menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 3, yaitu hukum positif atau hukum yang sedang berlaku. B. Hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang diangan-angankan yang masih belum berlaku. Lalu ada hukum asasi, adalah hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Lalu adalah penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Dibagi menjadi 2, yaitu hukum material adalah hukum yang mengatur kepentingan yang berisi perintah dan larangan. Lalu adalah hukum formal adalah hukum yang memuat prosedur melaksanakan dan mempertahankan hukum. Selanjutnya adalah penggolongan hukum menurut sifatnya, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif. Lalu selanjutnya dari kelompok 2 membawakan materi tentang teori perundang-undangan. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar. Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di Indonesia, ada beberapa teori yang relevan, antara lain teori utilitarianisme, lalu ada teori sociological jurisprudence, lalu ada teori pragmatik legal realis, teori hukum pembangunan, teori pengayoman, teori perubahan sosial. Lalu selanjutnya dari kelompok 3, materinya adalah hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagi menjadi 2, yaitu ibadah, mahdah, dan bidang muamalah, ghairu mahdah. Di dalam asas hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Di antaranya adalah asas kebolehan. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sebagian dari hubungan muamalah sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ada asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat, dan asas mengambil manfaat. Lalu selanjutnya dari kelompok 4, materinya adalah hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan bertumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Bentuk hukum adat terdapat 2 macam bentuk, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. Salah satu yang harus diketahui adalah dasar hukum berlakunya hukum adat itu sendiri. Hal ini untuk meyakinkan bahwa keberadaan hukum adat memang benar-benar diakui di dalam perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Masyarakat hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Ada 2 penggolongan struktur masyarakat hukum adat, yaitu asas genealogis dan menurut asas-asas daerah. Hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Lalu materi kelompok 5 adalah hukum perdata. Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta benda dan lingkungannya antara individu atau badan hukum atas dasar logika.
Hukum perdata populer dengan sebutan hukum pembantuan perseorangan. Asas-asas hukum perdata. Asas-asas di dalam hukum perdata antara lain yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas perlindungan, asas kepatutan, dan asas itikat baik. Dan yang terakhir adalah kelompok 6, yaitu materinya hukum dagang. Munir Fuadi mengartikan hukum bisnis suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Lalu selanjutnya sumber hukum dagang. Yang pertama adalah yang tertulis dan dikodifikasikan, yaitu KUHD dan KUHP Perdata. Yang tertulis dan tidak dikodifikasikan yaitu seluruh perundang-undangan tentang perdagangan. Dan yang ketiga tidak tertulis yaitu kebiasaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.